Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di mana saja berada. Saya Frater Marcelinus Nono, CSSR. Saya sebagai mahasiswa di Fakultas Teologi Weda Bakti. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini bersama saya, mari kita mendalami salah satu tema yang akan menjadi bahan bagi kita semua, dan tema ini sangat signifikan dalam kehidupan kita. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang ekologi. Untuk mendalami istilah ekologi secara lebih luas, maka perlulah untuk kita mencari tahu ekologi itu membahas tentang apa. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk mencari tahu tentang istilah ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos yang artinya satu atau satu lingkungan, dan logos yang artinya ilmu. Oleh karena itu, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan lainnya dalam satu ekosistem. Istilah ekologi pertama kali diprakarsai oleh salah seorang tokoh yang bernama Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Mengapa beliau memprakarsai istilah ekologi ini? Bertujuan untuk memberi jawaban tentang hubungan dan interaksi antara makhluk hidup dalam satu ekosistem atau dalam sebuah habitat. Dalam hal ini, dalam alam semesta terdiri dua jenis makhluk, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Dalam artian lain, biotik dan abiotik. Dalam hal ini, kedua makhluk tersebut, biotik dan abiotik, mestinya harus berada dalam satu ekosistem atau dalam satu lingkungan untuk adanya interaksi antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Sehingga beliau memprakarsai istilah ekologi itu dengan tujuan bahwa setiap makhluk mempunyai relasi atau mempunyai hubungan yang satu dengan makhluk yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami secara lebih lanjut tentang tema kita hari ini, maka kita akan bertolak dari sudut pandang teologi. Dalam hal ini, terdapat teks-teks kitab suci yang identik dengan tema kita hari ini. Teks yang menjadi sumber atau yang menjadi rujukan kita dalam tema kita hari ini adalah terdapat dalam kitab Kejadian, ya, di mana dalam kitab tersebut dikisahkan kisah penciptaan yang sistematis dari hari yang pertama hingga pada hari yang terakhir. Dan manusia adalah salah satu ciptaan Allah sendiri. Dari semua yang diciptakan oleh Allah itu, manusialah yang istimewa. Dalam hal ini, manusia diberi rasio atau akal budi. Manusia diberi akal budi untuk diberi tanggung jawab, merawat, dan mensejahterakan alam. Tetapi, mari kita melihat realitas saat ini, bahwa kita saat ini berada dalam fenomena yang memang tidak pada tempatnya. Mari kita melihat realitas kita saat ini. Sampah-sampah yang berkelimpahan di mana saja. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menyaksikannya sendiri atau mengalaminya sendiri. Mungkin kita dimanapun kita berada, sampah-sampahnya itu begitu berkelimpahan. Oleh karena itu, dengan tema kita hari ini juga yang menjadi latar belakang, ya, dengan fenomena kita saat ini, realitas kita saat ini. Ada kemungkinan yang melatar belakangi setiap kita mengapa kita bertindak sewenang-wenangnya, ya. Karena ada teks dalam teks kitab suci itu dikatakan bahwa Allah memberkatinya itu semua, dan Allah memberi tanggung jawab kepada kita untuk menaklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Sebenarnya kalau kita melihat secara lebih luas, kita sebagai manusia salah menginterpretasi teks itu.
Mari kita membaca teks itu secara lebih lanjut. Terdapat di bab 2 ayat 15 bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk merawat, melindungi, melestarikan atau mensejahterakan alam semesta. Bukan sewenang-wenangnya manusia bertindak begitu saja. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Mama, saudara-saudara sekalian untuk membangun suatu komitmen dengan bertujuan untuk mereduksi fenomena saat ini yang terjadi. Saya menyarankan kepada kita semua untuk mengurangi membuang sampah pada tempatnya, melainkan menaruh sampah pada tempatnya, tidak membuang begitu saja. Arti lainnya, dengan sampah-sampah yang ada, kita mendaur ulang menjadi sampah yang bermanfaat. Kita tahu terdiri dari dua jenis sampah, yaitu anorganik dan sampah organik. Sampah-sampah itu tidak semata-mata kita membuang gitu saja, tetapi mari kita mendaur ulang menjadi sampah yang bermanfaat, yang menghasilkan uang. Untuk menyaksikan lebih lanjut, mari terus mengikuti saya. Kami sebagai Frater Redemptoris mencoba memilah beberapa jenis sampah yang adalah sampah anorganik dan yang terdiri dari beberapa jenis sampah ini. Dan sampah-sampah ini bisa didaur ulang menjadi sampah yang bisa bermanfaat, dalam artian bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Ya. Semoga dengan cara seperti ini, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian juga bisa melihat dan menirunya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, tidak menjadi lingkungan yang dilimpahi oleh berbagai macam sampah. Dan semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian juga kami sebagai Frater Redemptoris mencoba mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk, dan kami beranggapan bahwa ini sangat membantu untuk menyuburkan tanaman, ya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga bisa melihatnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata kita membuang sampah begitu saja, tetapi mari kita mendaur ulangnya menjadi sampah yang bermanfaat. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang ekologi. Semoga apa yang kita bahas bersama, apa yang kita pahami bersama, mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita untuk mereduksi fenomena yang terjadi saat ini. Dan semoga apa yang menjadi relevansi dengan apa yang kita akan mau buat, kita terus berjalan untuk membangun komitmen untuk berada dalam lingkungan yang sehat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram.